Kenaikan suhu, bencana, atau peringatan. Saya Emna Oprashid. Dan saya Meila Zahra. Kami akan mengulas habis mengenai peristiwa kenaikan suhu yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Kenaikan suhu merupakan isu yang disorot banyak orang, terutama pada abad ke-21 ini. Fenomena ini bukan hanya perubahan alami, melainkan sebuah anomali. Penyimpangan dari keadaan normal yang biasanya terjadi. Anomali ini tercerminkan dalam sebuah kehidupan di mana mengakibatkan terganggunya organisme dari suatu ekosistem. Peningkatan suhu ini tidaklah lepas dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, alih fungsi lahan di perhutanan, penggunaan teknologi yang berlebihan seperti air conditioner atau AC, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan, maka situasi ini akan memicu permasalahan global yang akan memperparah kondisi ekosistem di bumi. Saya berada di Taman SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, dan sekarang saya sedang berada dengan narasumber, yaitu Bu Reni. Bu, saya izin mau bertanya beberapa pertanyaan, Bu. Mungkin yang pertama ada ini, Bu. Apa yang Ibu rasakan saat suhu di Indonesia ini meningkat, Bu? Suhu meningkat di Indonesia, terutama kita berada di Kabupaten Bekasi ya. Mungkin ada beberapa faktor menurut Ibu. Dari yang pertama itu iklim ya. Suhunya itu sekarang terasa semakin panas ya, sangat panas, betul. Melihat dari suhu pun ketika kita lihat di handphone, di aplikasi itu 36 derajat gitu ya. Tapi di bawahnya ada terasa 46 derajat gitu. Berarti kan memang terasa sangat panas. Itu salah satunya faktor iklim memang yang sedang tidak menentu. Kemudian terutama kita tinggal di daerah industri ya, terutama ada pencemaran Pabrik ya, Bu? Ya, pencemaran lingkungan ya, terutama di polusi udara ya, banyak kendaraan-kendaraan lalu lintas yang kita biasa gunakan, yaitu kendaraan yang berbahan bakar fosil Ya, dari bahan itu bensin dari fosil, Bu. Ya, betul. Jadi mungkin salah satunya itu contohnya dari iklim, kemudian teknologi-teknologi yang memang sekarang sudah mulai canggih, tapi memang berpengaruh ke suhu yang semakin meningkat gitu. Teknologi-teknologi yang memang sudah banyak kita gunakan. Yang pertama tadi contohnya di kendaraan bermotor, kemudian apalagi kalau di rumah kita gunakan AC iya, ya, Bu. Berpengaruh AC, besar ya, Bu. betul, kulkas dan yang lain-lainnya. Itu mungkin ada Baik, Bu. lagi. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, kira-kira apa penyebab kenaikan suhu yang terjadi di daerah sini, Bu, daerah Kabupaten Bekasi? Ya, itu mungkin balik lagi tadi yang penyebabnya ya Seperti teknologi-teknologi tadi ya, Bu ya? Betul, tadi nyambung lagi ke situ karena kita berada di lingkungan yang kawasan industri. Selain dari iklim yang alami ya, Ya, Bu. kita menggunakan banyak teknologi-teknologi yang semakin canggih, tetapi banyak berpengaruh negatifnya. Pengaruh ke suhu ya, Bu? Ya, suhu, betul. Mungkin saya ingin bertanya ini, Bu. Apakah Ibu memiliki cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi terjadinya peristiwa kenaikan suhu ini, Bu? Mungkin Mungkin kalau untuk
mencegah ya sebelum terjadi atau Iya, betul. mengurangi dari kebiasaan kita aja. Kalau bisa mungkin kita tidak terlalu banyak menggunakan itu tadi kendaraan bermotor yang berbahan fosil ya. Kita gunakan atau mungkin sepeda listrik ke sekolah, Iya, Bu, benar. atau bersepeda atau berjalan kaki. Nah, itu mungkin harus kita coba, dan kita mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan yang kita gunakan, mungkin dengan kita menggunakan tempat makan dan minum yang tidak yang bisa digunakan kembali ya, Bu? Ya, tidak sekali pakai saja gitu. Mungkin itu. Daerah yang terletak di lintang rendah dekat Khatulistiwa umumnya lebih rentan terhadap gelombang panas karena menerima lebih banyak sinar matahari langsung sepanjang tahun. Dengan kombinasi faktor penyebab gelombang panas tersebut, Thailand menjadi salah satu negara Asia yang terdampak gelombang panas paling parah. Namun, di Indonesia tidak mungkin terjadi gelombang panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa kenaikan suhu di Indonesia diakibatkan posisi semu matahari dan peralihan musim kemarau. Fenomena ini terjadi bersiklus setiap tahunnya. Sementara itu, diperkirakan bahwa 63,66% wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau dari Mei hingga Agustus tahun 2024 yang dapat berpotensi meningkatkan suhu di siang hari. Sekarang saya sudah berada di daerah perumahan Bumi Cikarang Mapur, dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dedi. Ya, maaf Pak. Ini Pak. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apa dampak kenaikan suhu ini memengaruhi kehidupan sehari-hari Pak? Oh iya, tentunya sangat pengaruh ya. Cuaca jadi panas, jadi cepat haus, cepat gerah. Iya Pak. Mungkin ini Pak, kalau menurut Bapak, alasan apa yang melatar belakangi kenaikan suhu yang ada di daerah Bekasi ini Pak? Mungkin di sini nih Bekasi banyak terdapat kawasan pabrik kali ya, jadi terasa panas. Jadi pemakaian kendaraan bermotor juga terlalu banyak banget. Berarti kendaraan bermotor sama teknologi ya Pak? Iya ya. Mungkin ini Pak yang terakhir saya ingin bertanya, kira-kira ada solusi untuk mengatasi ini nggak Pak, mengatasi kenaikan suhu? Solusinya ya mengurangi ini ya, pemakaian kendaraan bermotor kali ya. Terus penanaman kembali hutan hijau. Reboisasi ya Pak? Reboisasi. Ya. Makasih Pak, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan Pak. Oke, ya sama-sama. Makasih Pak. Iya. Dan jadi kesimpulannya, pemirsa, kesimpulannya itu kita bisa menangani ini semua dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar dari fosil, dan juga mengurangi penggunaan teknologi-teknologi yang dapat menaikkan suhu yang ada di daerah Bekasi ini, teman-teman. Kenaikan suhu dapat memperburuk polusi udara, terutama yang berasal dari kendaraan dan pabrik, sehingga kenaikan suhu dapat menyebabkan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Lebih parahnya berdampak pula pada kepunahan ataupun kesehatan suatu spesies. Kenaikan suhu bisa menyebabkan penyakit dan kematian, terutama pada lansia. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, seperti curah hujan ekstrim, banjir, dan badai destruktif. Paparan panas yang ekstrim itu dapat menyebabkan sengatan panas, dehidrasi, dan penyakit kardiovaskular, gangguan pada sistem pernapasan, dan cerebrovaskular. Untuk menghadapi kenaikan suhu dan potensi cuaca ekstrim, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak. Solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, seperti pengembangan sistem peringatan dini
dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, perlu adanya promosi gaya hidup sehat dan gizi seimbang. Di sisi lain, pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi keberlanjutan, dan bangunan hijau sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga penelitian juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan menggabungkan berbagai upaya ini, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jangan abaikan kenaikan suhu di Indonesia. Kita tidak boleh lengah dan perlu meningkatkan kewaspadaan terkait fenomena ini. Karena kenaikan suhu bukan hanya memengaruhi kesehatan kita, Tetapi, kenaikan suhu juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di bumi ini. oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu peka terhadap perubahan iklim dan cuaca. serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dan juga lingkungan di sekitar kita. Tindakan kecil lebih baik daripada niat besar yang tak pernah dimulai.